Ya, halo? Halo? Iya, Ya, Pak. Pak. Ya, halo, sudah bisa tampil di layar ya? Ya, sudah, Sudah, Pak. Pak. Sudah, Pak. Ya. Saya akan mulai ini langsung aja ke besaran dan turunan. Besaran dan turunan ya. Itu kita mulai dengan besaran pokok. Besaran pokok. Jadi nanti untuk menuju ke besaran turunan, itu harus diketahui dulu besaran pokoknya. Besaran pokok. Di sini yang pertama dibahas besaran pokok itu dalam satuan SI. Meskipun nanti ada sistem satuan yang lain selain satuan SI. Di antaranya itu ada sistem British, ada sistem Amerika atau US. Jadi besaran pokok ini ada 7 di sini, meliputi panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Masing-masing besaran pokok ini itu mempunyai satuan ya. Jadi tiap-tiap besaran mesti mempunyai satuan. Kalau besaran panjang itu satuannya adalah meter, kemudian massa adalah kilogram, waktu, dan sekon. Itu sekonnya. Kemudian untuk besaran pokok ini nanti mempunyai simbol atau lambang. Jadi nanti lambang ini digunakan dalam bentuk penulisan. Misalkan meter itu kan simbolnya kan M. Kemudian kilogram, kg, second itu simbolnya S. Kemudian Kelvin, simbolnya K, ampere A, kemudian mol, simbolnya adalah mol, dan seterusnya. Jadi seperti itu. Itu adalah besaran pokok. Kemudian besaran turunan ya. Besaran turunan ini merupakan kombinasi dari besaran pokok. Misalkan luas. Luas ini adalah kombinasi dari panjang. Jadi panjang dikali dengan panjang. Itu menjadi luas. Jadi simbolnya juga harus diketahui ada di sini. Simbolnya untuk luas itu A biasanya ya. A bisa. Kemudian contoh yang lain, misalkan gaya. Gaya itu kombinasi dari kilogram, itu besaran pokok massa, kemudian besaran panjang, dan besaran waktu. Jadi kilogram meter per sekon kuadrat. Dan simbolnya itu adalah F. Untuk besaran turunan lain, tekanan ya. Tekanan. Simbolnya adalah P. Simbolnya P, kemudian ini juga kombinasi dari besaran pokok massa, panjang M, kemudian waktu. Jadi ini sini kombinasinya kilogram per meter sekon kuadrat. Itu untuk satuan tekanan. Sedangkan dimensi adalah untuk apa? Semacam koreksi terhadap besaran satuan. Koreksi terhadap besaran atau satuan. Jadi kalau misalkan ada M kuadrat, itu dimensinya adalah L kuadrat. Jadi
L ini untuk dimensi panjang. Untuk dimensi panjang. Sedangkan untuk dimensi waktu itu adalah T. Dimensi waktu T. Kemudian untuk dimensi massa itu adalah M. Jadi ada 3 dimensi ini. Ada 3 dimensi. M, L, dan T. Massa, panjang, dan waktu. Selanjutnya adalah ini besaran dalam fisika ya. Besaran dalam fisika ini ya ini. Jadi ada besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran pokok sudah dipaparkan tadi. Ada 7 di situ besaran pokok. Kemudian besaran turunan juga sudah dipaparkan tadi. Ini ada tambahan seperti frekuensi, merupakan besaran turunan, contoh dari besaran turunan. Kemudian muatan listrik, Coulomb, itu besaran turunan. Potensial listrik, itu adalah besaran turunan, gitu ya. Ada banyak besaran fisika ya di sekitar kita itu. Misalkan ada contoh lain, misalkan ada massa jenis air, itu termasuk dalam besaran turunan. Debit aliran sungai, besaran turunan itu. Kecepatan kendaraan, itu termasuk besaran turunan. Jadi dalam bidang teknik mesin, hampir semuanya itu mengadopsi besaran fisika ya untuk besaran-besaran itu. Jadi memakai besaran fisika semua. Contoh yang paling banyak dalam bidang mesin itu kan ada tekanan, energi, daya, ya, seperti itu. Luas, volume, itu merupakan besaran fisika yang paling banyak dipakai di bidang teknik mesin. Saya lanjut ke ini. Untuk sistem British. Apa yang tadi yang dibahas itu adalah sistem internasional SI. Kemudian untuk sistem British itu ya seperti ini. Jadi saya buat dalam bentuk tabel untuk satuan sistem British. Ini contohnya seperti ini. Jadi ada panjang, massa, waktu, gaya, usaha, daya. Tapi lain satuannya ya. Yang membedakan satuan SI dan satuan British adalah satuannya. Kalau panjang itu kaki foot. Kemudian massa itu slug. Kemudian waktu itu adalah second. Gaya, pound, ya. Kemudian usaha, foot kali pound. Daya, foot kali pound per second. Itu satuan British. Jadi sistem yang berbeda-beda itu, sistem SI, British, maupun Amerika itu nanti yang membedakan itu adalah satuannya ya. Satuannya. Kalau besarannya ya tetap sama. Ada besaran panjang, ada besaran massa, waktu, gaya, dan sebagainya.
Mungkin di sini sampai di sini ada yang tanyakan? Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum, Pak. Nah, ini kalau gitu saya lanjut di sini. Ini ada di sistem SI itu ada sistem satuan yang namanya sistem metrik. Jadi sistem SI itu satuannya mesti dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang dinamakan dengan sistem metrik. Sistem metrik itu ya itu dibagi 2, ada sistem MKS di sini, kemudian ada sistem CGS. Sistem MKS ya meliputi meter, kilogram, sekon, dan seterusnya. Kemudian CGS itu sentimeter, gram, dan sekon. Sedangkan sistem British itu kan seperti yang disebutkan lagi ada foot ya. Ini nanti kalau dibandingkan dengan sistem Amerika itu inci. Jadi kaki atau foot kalau sistem British, kalau misalkan dibandingkan dengan sistem Amerika itu inci. Jadi panjang kaki masa pound, waktu sekon. Ya, itu. Nah, ini contoh dari pada slide yang nomor 8. Ini saya memaparkan tentang besaran Amerika atau US di sini. Ini adalah cara untuk mengkonversi satuan US ke satuan SI atau sistem internasional. Sebenarnya ini tidak sistem Amerika semua di sini. Ini gabungan, campuran ini. Contohnya ini fit ini adalah sistem British ya, seperti yang kita ketahui tadi. Kemudian kalau inci ini memang sistem Amerika. Inci ini sistem Amerika. Jadi kalau mengkonversi dari inci ke milimeter itu dikali dengan 25,4. Ya. Jadi di sini 1 inci sama dengan 25,4 milimeter gitu. Demikian juga sebaliknya kalau mengkonversi dari milimeter ke inci, milimeter satuan SI, maka dikali dengan 0,03937. Nah, yang 0,03937 ini merupakan faktor konversinya ya. Nanti ke depannya kalau misalkan mau mengkonversi, memang ini cara cepat mengkonversi harus tahu faktor konversinya gitu. Seperti ini faktor konversinya 0,03937. 25,4 itu faktor konversinya juga. Jadi kalau misalkan contoh yang lain, jadi feet ke meter ya. Jadi kalau misalkan mengkonversi dari feet ke meter harus dikali dengan 0,3048. Ya. Begitu sebaliknya, mengkonversi dari meter ke feet dikali dengan 3,281 sebagai faktor konversinya. Ya.
Nah, kemudian ini slide nomor 9. Slide nomor 9 ini merupakan tabel konversi. Jadi ini tabel konversi untuk energi. Ini untuk energi. Tabel konversi untuk energi. Jadi ini ada satuan joule, kalori, kilowatt jam, itu merupakan satuan energi di sini. Misalkan 1 joule berapa kalori. Dari tabel ini kan bisa diketahui di sini. Coba saya perbesar di sini. 1 joule berapa kalori? Ya. Jadi 1 joule, lihat di sini dari tabel. 1 joule sama dengan 0,2388 kalori. Misalkan mencari faktor konversi lain, 1 British thermal unit, berapa kalori ini? 1 British thermal unit, 1 BTU. Berarti sini ada 1 BTU sama dengan 252 kalori gitu loh. Jadi untuk ini faktor konversinya. Sama dengan yang mengkonversi tadi, cuma ini untuk mengkonversi satuan energi. Ya, satuan energi. Kemudian yang bawah ini, untuk konversi daya di sini. Konversi daya. Misalkan 1 HP itu berapa watt gitu. Di sini bisa diketahui. 1 HP sama dengan 746 watt gitu. Saya lanjut ini. Nah, ini penting juga ini. Ini mengenai awalan dan simbol ya. Awalan dan simbol. Awalan dan simbol ini gunanya menghindari kesalahan karena banyaknya angka 0. Misalkan 0,0000 sekian banyaknya, atau 10 sampai 1 juta, 1 miliar, 1 triliun. 0 sekian banyaknya, maka kita harus memangkatkan dengan bilangan berpangkat 10. Nah, bilangan berpangkat 10 ini ada simbol-simbolnya. Misalkan untuk 10 pangkat min-6 itu mikro, 10 pangkat min-9 nano gitu ya. Kalau diaplikasikan ke besaran satuan misalkan 1 nano. 1 nano berapa? 1 nano sama dengan 10 pangkat min 9 meter. 1 megawatt kata-kata ya. 1 megawatt berapa watt? 1 megawatt sama dengan 10 pangkat 6 watt. 1 gigawatt sama dengan 10 pangkat 9 watt. Nah, kemudian ini ada tangga satuan. Tangga satuan. Ini yang saya tulis ini adalah tangga satuan massa di sini. Ini gunanya untuk sebagai alat. Sebagai alat untuk mengkonversi satuan massa di sini. Karena yang digunakan ini adalah tangga satuan massa. Misalkan kita mau mengkonversi
1 gram itu berapa miligram? Gitu. 1 gram. Kita lihat di tangga satuan ini. Turun gram ke miligram ini turun. Turun berapa tangga di sini? Ini 1, 2, 3 ya. Jadi dari gram ke miligram itu turun 3 tangga. Turun 3 tangga di sini. 1, 2, 3. Kalau turun 3 tangga, ini berarti harus dikalikan dengan 10 pangkat 3. Demikian juga sebaliknya, kalau nanti naik 3 tangga misalkan gitu ya, itu dibagi dengan 10 pangkat min 3. Nah, ini contoh dari faktor konversi yang lain. Faktor konversi panjang, ini ada, kemudian volume, kelajuan, dan massa. Ini panjang. Di sini ada sistemnya ini campur ini. Campur, ada SI, ada British gitu ya. Ada US di sini. Contohnya ini inci sama mil laut ini US ini. Kalau foot ini British di sini. Kalau sentimeter kan sistem SI. Meter, sistem SI juga. Kemudian ini faktor konversi volume. Volume ini galon. Ini sistem US, sistem Amerika ya. 1 galon sama dengan 3,78 liter. Nah, ini kelajuan juga ada campur. Ada sistem British, ada sistem US di sini. Massa juga gitu. Ada slug ini kan British. 1 kilogram sama dengan 0,0585 slug. Ini contoh soal ini. Merubah satuan. Ya, ini inci ke meter. Ini memakai faktor konversi panjang. Berapakah 15 inci? Berapa meter? 15 inci sama dengan titik-titik meter. 1 inci sama dengan 2,54 cm. 1 cm sama dengan 0,01 meter. Nah, ini dengan melihat tangga konversi panjang sudah bisa tahu. 1 cm itu 0,01 meter. Jadi 1 cm ke meter itu kan naik 2 tingkat. Jadi dibagi dengan 10 pangkat 2. Jadi 1 cm sama dengan 0,01 meter. Akhirnya di sini 15 inci sama dengan 15 kali 25, 2,54 cm sama dengan 38,1 cm. Hasil akhirnya dalam sentimeter dijadikan meter. Jadi akhirnya dibagi dengan 10 pangkat 2. Itu ya. Nah, itu contoh yang pertama ini. Ini contoh yang lain, yang kedua, 1 mil sama dengan 1,61 km. Itu yang ditanyakan berapa sentimeter gitu. 1 mil berapa sentimeter. Jadi 100 mil sama ini 100 mil ini ya. 100 mil berapa sentimeter? Jadi 100 mil sama dengan 100 kali 161 km. Jadinya 161 km jadi senti dikalikan dengan 100.000. Nah, ini kan bisa memakai tangga konversi.
tangga konversi panjang. Jadi kilometer ke sentimeter ini turun berapa? Turun 5 tangga. Turun 5 tangga. Jadi dikalikan dengan 10 pangkat 5 cm gitu. Nah, ini sebenarnya contohnya sama di sini. Sama seperti tadi. Nah, kemudian ini contoh soal yang memakai tangga satuan ini. Ini bukan dekameter, bukan dam, bukan dekameter ya. Kamu nanti rubah di sini. 500 cm berapa hektometer ya? Atau heksameter di sini. 500 cm sama dengan titik-titik HM atau heksameter. Kita lihat tangga satuan di sini. Dari sentimeter ke hektometer itu naik berapa tangga? Coba kita lihat dari awalnya sentimeter ya. Awalnya sentimeter naik ke desimeter 1, 2, 3, 4. Kalau naik nanti harus dibagi dengan 10 pangkat 4 agar supaya menjadi sentimeter ini menjadi hektometer. 500 cm sama dengan 500 dibagi dengan 10 pangkat 4 hektometer. Jadi 500 cm sama dengan 0,05 hektometer. Nah, kemudian ini untuk satuan luas ini. Contohnya berapakah 3 meter persegi sama dengan sentimeter persegi. Kita lihat tangga satuan. Nah, ini pakai tangga satuan panjang. Satuan panjang di sini. Dari meter ke sentimeter itu kan turun 2 tangga. Turun 2 tangga, maka dikali dengan 10 pangkat 2. Tapi diingat-ingat di sini ada satuan luas. Jadi luas itu kan kombinasi panjang kali panjang. Jadi 10 pangkat 2 itu masih dipangkatkan lagi dengan 2. 10 pangkat 2 dalam kurung pangkat 2. Sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 cm persegi gitu. Jadi sama dengan 30.000 cm persegi. Ya. Jadi seperti itu. Halo? Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, Siap, Pak. ya. Sampai di sini mungkin Ya, Pak. ada yang ditanyakan ya. Ini pembelajarannya ini tatap muka ya. Kita upload 1 jam, nanti mungkin ada pertanyaan lewat Google Classroom atau WA atau grup WA nanti kalau misalkan ada pertanyaan. Gitu. Tapi kalau masih ada waktu untuk Zoom-nya ini ya bisa langsung ditanyakan di sini. Untuk pemaparannya saya sampai di situ di contoh tadi itu. Contoh mengkonversi satuan. Baik satuan panjang dan satuan luas itu yang tadi itu. Kalau ada komentar silakan.
Atau mungkin kalau ada komentar atau pertanyaan di sini, bisa langsung di chat, nanti akan saya respon di sini. Ya. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Iya, ya. Untuk satuan tadi kan ada contoh satuan internasional, satuan British, dan satuan US Amerika. Iya. Itu memang hanya terdapat 3 satuan tersebut atau per negara memang ada satuannya Pak? Eh, itu kalau itu tergantung dari negara pemakainya. Kalau negara Eropa itu kan kebanyakan dia memakai sistem British. Kalau negara kita, mungkin kita masuk Asia, itu menggunakan sistem SI atau sistem internasional. Sedangkan negara Amerika itu mempunyai sistem sendiri, yaitu sistem US itu tadi. Jadi dia memakai sistem US. Contohnya itu seperti tadi itu ada mil laut ya, ada satuan galon itu memang biasanya itu sistem Amerika yang buat, itu yang pakai Amerika. Sebenarnya kita juga bisa memakai gitu loh. Kita juga bisa memakai itu. Karena kita bisa mengkonversi dari satuan SI ke satuan Amerika itu. Kita juga bisa mengkonversi satuan yang kita pakai ini SI ke satuan sistem British itu tadi. Jadi ada 3 sistem itu yang dipakai negara-negara di seluruh dunia gitu. Ya, gitu. Ya, seperti itu jawabannya. Ya. Gimana? Ada lagi? Ada Pak, satu lagi Pak. Iya. Semisal kan ada lomba teknik mesin gitu Pak, forumnya itu seluruh dunia. Lah untuk Iya. satuannya itu yang dipakai itu seumpama satuan SI atau British atau Amerika gitu Pak, atau ketentuan dari panitianya Pak. Ya, kalau itu memang ya tergantung dari lokalnya aja ya, mungkin panitianya ya. Tergantung lokalnya. Misalkan katakanlah kita pakai di Inggris katakanlah gitu. Dia inginnya memakai sistem British gitu. Maka kita harus mau tidak mau kita harus memakai sistem British. Kalau misalkan kita punyai SI, maka yang kita pakai itu adalah sistem British. Ya tergantung pada ya panitianya itu tadi, misalkan ada lomba gitu seperti itu. Tapi semuanya itu bisa dikonversi semua. Dari British ke SI, sebaliknya nanti dari SI ke US dan sebaliknya. Ya, seperti itu. Ya, seperti itu ya. Ada lagi? Ya, kalau nggak ada, mungkin sampai di sini anunya. Pemaparan dari saya tatap muka meetingnya. Barangkali mungkin nanti ada sisa waktu bisa ditanyakan atau berdiskusi di grup atau di Google Classroom-nya. Ya. Ya seperti itu ya. Siap, Pak. Halo? Siap, Pak. Ya. Iya. Siap. Ya, saya tutup meeting hari ini, pertemuan hari ini. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.